Syafira Syarishadi dengan akhiran NIM 055. Saya akan menjelaskan tutorial pengujian menggunakan aplikasi Smart PLS. Simak selanjutnya. Baik, yang pertama itu kita datanya, nanti kita masukin datanya itu, simpan file datanya itu CSV. Nah, di sini tuh datanya saya ada 200 lebih, dan ini kita bisa langsung save aja. Masukin ke folder yang teman-teman butuhkan atau teman-teman yang tahu, yang hafal gitu. Kalau saya di dokumen, terus itunya ganti formatnya ke CSV itu. Udah tinggal langsung save. Karena saya ini sudah di save, jadi teman-teman bisa langsung save. Tapi kalau saya tuh saya silang dulu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke Smart PLS nya. Yang pertama, kalau di Smart PLS kita pakai new project untuk project baru. Nah, itu masukin nama project yang sesuai dengan teman-teman yang inginkan gitu. Saya pakai data UAS, dan kebetulan saya sudah datanya sudah ada di Smart PLS itu. Jadi saya tidak perlu untuk membuat new project. Jadi saya langsung ini bisa dibuka. Nanti untuk import data juga bisa dari situ. Data dari yang CSV tadi. Sebentar ya, masih loading teman-teman. Nah, di situ sudah kelihatan itu kalau misal warnanya hijau, berarti dia datanya sudah masuk semuanya. Gitu. Dan tidak ada yang kosong atau apa. Itu juga bisa dilihat, datanya di sana juga sudah masuk, sudah kelihatan. Ya, selanjutnya bisa dilihat di indikator correlation-nya. Nah, itu juga udah penuh semuanya. Dipastikan tidak ada yang kosong ya datanya. Lanjut kita ke path modelnya dari data tersebut. Sebentar, masih loading. Nah, di situ sudah kelihatan, dan itu saya sudah menggaris langsungkan, membuat pola gitu. Nanti teman-teman bisa satu-satu seperti itu nanti dibikinnya. Dari itu row dimasukin ke sana. Terus selanjutnya itu NPL juga dimasukin, tinggal ditekan tarik ke sebelah kanan gitu. Seperti ini. Nah, ini kenapa dia merah, tadi biru. Kalau biru itu menandakan sudah terhubung semuanya, dan kalau merah itu karena dia belum terhubung semuanya. Jadi mari kita hubungin, tapi sebelum itu ini bisa ganti nama. Bisa ganti nama dengan pencet, terus klik kiri, itu ada tulisan rename. Nah, teman-teman bisa langsung namanya sesuai dengan variabel teman-teman variabel yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu. Nah, untuk menghubungkan kita pencet yang connect. Nah, pencet connect, terus tinggal tarik garis aja dari ya variabel itu ke variabel independen ke variabel dependennya. Untuk ditarik, terus kalau mau dilepas itu klik satu kali lagi. Nah, dia jadi lepas. Nah, dia jadi biru karena dia sudah langsung terhubung gitu. Terus selanjutnya juga seperti itu untuk variabel-variabel lain, ditarik garis seperti itu juga, seperti tadi ke variabel dependennya. Selanjutnya untuk itu kita pilih select dulu supaya menghilangkan connect-nya, garisnya. Selanjutnya langsung aja kita running, yaitu dengan calculate terus PLS algorithm. Di situ udah ada itunya, langsung kita start calculation. Ini masih loading. Nah, itu sudah kelihatan. Yang pertama kita lihat dulu yang di outer loading yang paling bawah. Itu banyak menu-menunya bisa kita pencet.
Nah, outer loadingnya itu dia sudah hijau semua, menandakan bahwa variabel ini nih variabel yang bagus gitu, jadi tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya pada bagian construct reliability dan validity itu dilihat di nilai AV-nya. Jika nilainya lebih besar dari 0,50 maka valid, dan disitu karena hijau semua bisa dinyatakan valid datanya. Selanjutnya itu ada uji validitas diskriminan. Yang pertama itu ada yang Werner-Lacker. Itu bisa kita lihat itu korelasi antar variabel. Jika variabel satu dan variabel lain itu lebih tinggi maka juga dinyatakan valid. Seperti itu nilai dari variabel satu dan variabel lainnya gitu. Seperti itu. Dan lanjut ini untuk yang cross loading. Sama juga bisa dilihat dari korelasi antar individu variabelnya. Jika antar individu variabel lebih besar daripada variabel lain, maka bisa dinyatakan juga valid. Nah, di sini ada data-datanya banyak. Gitu. Lanjutnya yang ke laten, validitas diskriminan yang terakhir. Yang terakhir itu ada di latent variable correlation. Nah, ini bisa dilihat nilai korelasi antar satu variabel itu harus lebih besar dari akar kuadrat AV-nya. Nah, akar kuadrat AV-nya karena AV-nya itu 1,00, maka akar kuadratnya 10. Selanjutnya uji reliabilitas, bisa dilihat situ hijau semua berarti reliabilitas datanya. Di yang pertama Cronbach alpha, dilihat nilai Cronbach alpha-nya itu harus lebih besar daripada 0,60. Dan situ juga ada yang composite reliability. Nah, di composite reliability ini angkanya juga harus lebih dari 0,70. Si model fit itu bisa dilihat di bagian model fit. SRMR-nya itu juga harus lebih kurang dari 0,10, DULS-nya harus lebih dari 0,05, dan DG-nya itu harus lebih dari 0,50, sedangkan NFI juga sama gitu. Berarti ini datanya juga valid gitu jika lebih dari ketentuannya, sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya ini kita balik dulu ke datanya dulu, kita running lagi. LV prediction kita cari, terus udah habis itu nanti kita langsung start calculation untuk mencari validasi model fit yang Q2 predictive relevance. Selanjutnya kita cari bagian LV prediction summary. Nah, itu kita bisa lihat nilai Q2-nya. Jika lebih dari 0 maka memiliki predictive relevance, jika kurang dari 0 maka kurang memiliki predictive relevance. Seperti itu. Selanjutnya kita balik lagi ke PLS algorithm, cari di bagian R square. Nanti di bagian R square, jika nilai R square-nya 0,75 maka dia termasuk kuat, 0,50 dia termasuk moderat, dan 0,25 dia termasuk lemah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari tahu hipotesisnya. Balik lagi ke pad, terus calculate, terus langsung bootstrapping. Kita langsung mulai karena ini satu model, jadi pakai model itu aja, tidak pakai moderasi dan lain-lain gitu. Ini start, terus kita lihat di pad koefisiennya. Jika itu variabel ke variabel ini dilihat di nilai tes statistik dan p-values. Jika nilai tes statistik dan p-values itu lebih dari 1,65 berarti dia signifikan. Dan jika dia lebih dari 1,96 juga signifikan. Jika lebih juga dari 1,65 maka signifikan. Seperti itu. Dilihat pada nilai tes statistik dan p-values teman-teman gitu. Dan itu ada yang p-value saya ada yang tidak berpengaruh secara signifikan dari variabel rasio kecukupan modal pada rasio profitabilitas.
seperti itu. Sekian video tutorial Smart PLS dari saya. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Tip, 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 tip.